Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita berada di Astra Honda Training Center di daerah Cikarang. Jadi ini di GIC ya. Ini salah satu tempat safety riding terbesar gitu ya. Dan ini baru jadi sih fasilitinya, cuma pas jadi ternyata udah COVID gitu. Nah, sekarang kita mau ngetes salah satu motor. Cuma ini masih ragu karena tesnya di sini dan nggak disuruh bawa wearpack gitu. Untungnya sih karena gue nggak punya wearpack. Jadi sekarang kita akan ngetes motor apa nih? Kayaknya sih CBR. Nah ini udah ada untuk protokolnya ya. Ada face shield segala macam, nanti kita pakai kalau di dalam ruangan. Gue bawa helm juga, udah bawa jaket berprotektor. Jadi kita siap nih mau ngetes motornya, oke? Mang Kobay sama anaknya juga. Di depan ada beberapa blogger dan vlogger juga. Mantap. Jadi sebenarnya kita udah pembukaan ya. Jadi sekarang kita akan test ride nih. Ini adalah motor terbaru dari Honda CBR 150R yang terbaru ya. Jadi setelah tadi kita jelasin ada perbedaannya tentunya dari versi sebelumnya, dan ini gue ngetes yang versi ABS. Ya, dari secara looks di sini sih nggak terlalu berbeda jauh sih kalau dari dashboardnya ya. Tapi yang berbeda jauh jelas tadi yang gue udah jelasin, dia udah pakai suspensinya Showa SFFBP. Jadi ini kabarnya suspensi yang cukup bagus nih untuk di kelas 150 cc ya. Nanti kita akan cek untuk seperti apa agility-nya dan seperti apa untuk handlingnya ya. Kita coba nyalain dulu startup. Naikin ini udah. Suara mesin hampir sama-sama aja sama yang sebelumnya ya. Persis banget suara mesinnya. Tapi kita nanti akan coba rasain dari segi gimana rasanya gitu bro. Karena infonya untuk yang versi ini dia udah pakai assist and slipper clutch. Jadi itu pastinya jauh lebih enak gitu ya untuk akselerasi dan deselerasinya. Jadi nanti akan kita cek seperti apa sih perubahannya dan apakah ngaruh gitu ya untuk dibawa, terutama ini di trek yang cukup pendek ini. Jadi gue bareng sama Wahaji TMC Blog, Mas Iwan Banaran, Mas Mangkoba Yogas, dan ada Le Ari Pit Stop di belakang. Jadi cuma 5, jadi karena untuk menjaga protokol ya. Jadi kita nggak bisa rame-rame nih, gantian untuk ridingnya. Oke. Nah kita tunggu giliran setelah Mangkoba ya. Mangkoba udah jalan, kita tunggu giliran. Gue penasaran sih sebenarnya bukan dari performance ini ya, tapi dari handling dan agility-nya nih untuk bawa motor ini. Oke, kita jalan dulu. Terima kasih. Kita jalan, kira-kira seperti apa nih rasanya bawa Honda CBR 150R terbaru ini. Tikungan pertama. Untuk impresi pertama nih kita coba nikung lagi ya. Untuk pertama kali impresinya memang terasa ya ini mirip lah sama yang versi 150 sebelumnya. Jadi ini kita rasain dulu nih untuk, nah, jadi pertama kita hafalin rute. Tadi ada kesalahan sedikit, memang kita hafalin rute dulu untuk pertama sambil kita rasa-rasain nih kira-kira gimana rasanya bawa motor 150 cc ini. Coba tikungan pertama. Kita rasain dulu deh sambil pelan-pelan dulu ya. Oke, kita udah ngafalin rute. Sekarang kita akan ngetes kemampuan sebenarnya dari motor ini ya. Oke, kita akan coba fast in. Kita akan coba fast in. Wow. Jadi memang secara pertama nih ya, secara performa tentunya kita nggak bisa berharap banyak karena motor ini nggak berubah, tenaganya tetap 17 PS. Tapi yang gua rasain memang dari motor ini adalah handlingnya gitu bro. Secara nggak langsung gua ngerasain bahwa, waduh ini kemana sih? Salah gue ya? Oh, ya jadi banyak ini. Jadi secara nggak langsung memang gue ngerasain bahwa motor ini punya upgrade gitu ya dari handling dan agility-nya. Ini terasa lebih nurut
karena memang dari suspensi depannya itu udah pakai suspensi depan upside down. Ini Showa SSFFBP ya. Dan kalau misalnya kita rasain di sini, dia memang lebih nurut. Dan kalau misalnya kita masuk tikungan dengan cepat, itu kerasanya motor juga lebih sigap gitu ya dibanding yang sebelumnya. Memang rasanya nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita biasa bawa motor kopling dan biasa bawa motor fairing gitu ya, itu pasti kerasa gitu. Dan kebetulan waktu itu gue udah cukup lama bawa CBR, jadi hafal lah untuk rasanya. Kita coba ya untuk akselerasinya, kita pakai assist slipper clutch. Tembus berapa? Gigi 4 tembus 98 untuk badan berat kayak gue ya. Kita coba lagi untuk masuk ya. Kita coba fast in lagi. Wow, memang lebih terasa nurut gitu ya. Dan tadi kalau misalnya kita rasain ya, akselerasi dan deselerasinya itu terasa juga lebih cepat dan lebih sigap gitu ya dibanding versi sebelumnya, karena dia udah pakai assist and slipper clutch. Jadi kerasanya memang lebih enak gitu. Memang nggak seenak pakai quick shifter jelas lah, tapi kalau untuk assist slipper clutch ini seenggaknya dia membantu kita untuk lebih enak gitu untuk deselerasi terutama ya. Waduh, disalip gua. Anjir. Sama Ale Iwan, mau pembalap dia, jangan dilawan. Kita coba lagi rasain untuk nikung. Masuk dari luar. Yup. Dapat nggak nih 100 nih? Dapat 100. Nggak dapat, 98 tetap. Kita rasain lagi untuk melok. Kita masih dapat 2 lap lagi. Kita rasain lagi untuk agak nyiksa motornya ya. Nah, untuk nikung kenceng, nurut ya. Jadi memang secara performa ini nggak terlalu begitu berasa gitu ya. Untuk mesin 150 ya memang segini-gini aja. Apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa mesinnya nggak ada perubahan. Tapi yang tadi gue bilang ya, ini handlingnya jadi terasa lebih enak gitu, karena dia pakai suspensi terbaru dan juga udah pakai assist and slipper clutch-nya itu loh. Jadi fiturnya lebih ke fungsionalnya aja sih. Dan memang ya kayak gini kita rasain. Kalian bisa lihat untuk perpindahan giginya juga ya halus lah ya, khas dengan CBR 150. Kita coba lagi untuk nikung cepat. Wow, tikungan cepat, set, fast in lagi. Dia udah pakai ABS ya, jadi lebih terkontrol nih. Untuk red line-nya ada di 11.000. Dapat 100. Oke. Jadi kira-kira seperti itu bro ya. Memang nggak bisa banyak sih, nggak bisa full gitu, karena ini karena keterbatasan waktu dan tempat juga. Tapi seenggaknya kita udah ngerasain lah ya tadi kira-kira seperti apa untuk handling dan juga dari shifting gearnya. Jadi memang terasa berbeda lah ya dibanding yang versi sebelumnya. Gue ngerasain ini dibanding versi sebelumnya itu berbeda, terutama dari kalau misalnya kita masuk tikungan yang rada cepat gitu ya, suspensinya terasa lebih sigap untuk nanganin tikungan yang cepat itu. Seperti apa untuk itu ya, seperti itu gitu. Nah, untuk performa sendiri kesimpulannya gue ngerasain gak ada yang berbeda. Tadi di track lurusan itu sejauh kurang lebih 200 meter lah ya, itu bisa dapat 101 tadi dengan berat badan yang gue ya. Mungkin untuk teman-teman lain itu bisa lebih tinggi speednya ya. Memang bisa dibilang motor ini nggak menjual performa yang lebih tinggi gitu ya untuk di versi terbaru ini, tapi dia menjual ini suspensi upside down, tampilan yang jauh lebih keren jadi kayak kakaknya, dan juga assist and slipper clutch. Jadi itu lebih enak ya, feelnya lebih kerasa sporty banget kalau kita bawa motor ini, terutama di tikungan yang fast in fast out. Jadi enak banget motor ini. Oke, jadi kalau untuk motor 150 ya
impresinya kurang lebih sama lah ya dengan yang lama, cuma tadi yang berbeda itu yang gue jelasin. Untuk yang lainnya kalian bisa simpulin dari test ride gue tadi untuk bagaimana dia menghadapi tikungan dan segala macam ya. Yang jelas motor ini kalau dibilang worth it apa enggak, bisa gue bilang cukup worth it kalau misalnya kalian nyari motor dengan tampilan yang bagus gitu ya, dengan tampilan yang keren, terus juga dengan fitur yang sangat fungsional gitu ya, dengan suspensi upside down ini tentunya jadi lebih enak. Dan untuk assist slipper clutch tadi dan untuk yang lainnya juga jadi lebih mantap lah gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gini aja dulu untuk reviewnya. Semoga berguna teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @pindoret. Oke. Oke, thank you banget yang udah nonton. Semoga berguna ya. Salam GBR, sampai jumpa.